Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ikhwan fillah, sahabat detektif yang dirahmati oleh Allah. Berjumpa kembali dengan saya Detektif Channel. Pada kali ini saya akan mengajak sahabat-sahabat detektif untuk mengikuti saya untuk membedah suatu perkara-perkara temuan kita yang telah saya rekod di dalam komal TikTok. Padahal sahabat-sahabat, ikuti saya. Pertama yang datang ke Indonesia adalah kaum Pahlawi. Yang bikin gunung, yang bikin laut, yang bikin hutan, beserta binatang yang ada di dalamnya, baik binatang laut maupun darat, adalah semua bikinan Pahlawi. Semua raja-raja, sultan-sultan, sampai dengan yang mengajarkan semua agama yang ada di Indonesia Nusantara ini, semua adalah yang mengajarkan Pahlawi. SIM, STNK, surat nikah, bahkan plat mobil motor di negara kalian, ibu kotanya plat motornya B. B itu artinya Pahlawi. Ya, yang termasuk surat Candi Borobudur, Candi Prambanan, itu semua Pahlawi. Wah. Termasuk surat Gaden ya, Panglima Cengho. Termasuk surat Gaden. Iya, surat Gaden itu termasuk. Jangankan hanya surat, urat pun yang bikin Pahlawi. Soto Betawi, soto Madura, rumah makan Padang, warteg, semua buatan Pahlawi. Tuhan pun disuruh sholat menurut Pahlawi. Oleh karena itu, siapapun yang masih menjadi mukibbin setia, cukup cinta dengan Pahlawi, walaupun kau tidak ibadah, kau maksiat, selama kamu mencintai Pahlawi, wajib masuk surga. Dan siapapun orangnya yang benci dengan Pahlawi, kafir, masuk neraka. Termasuk bos ini juga kafir, neraka. Nerakanya tapi sudah dingin ya, ditunjuk padam gitu. Sallu ala Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad. Silakan, kalau ada mukibbin yang lebih tolol, lebih goblok dari saya nyerah. Allahu Akbar, Kaluman. Alhamdulillah. Iya, Gusti Allah aja mau menurunkan bala arus izin ya. Iya. Jan. Takbir terus. Allahu Akbar. Kaluman laris terus dagangannya. Amin. Ya, lari. Amin Kaluman, amin. Gue mau ngajarin mereka semua itu yang mendukung Pahlawi lebih baik berhenti. Mereka nggak masuk surga, lebih baik dukung gue biar masuk surga, benar. Mereka itu yang dukung Pahlawi nanti diajak perang ke Palestina. Siapkan tombakmu, siapkan pedangmu, siapkan celuritmu. Jihadnya ke Palestina, mampus kalian. Istrimu aku kawinin, anakmu aku kawinin gitu, hartamu aku milikin gitu ya akhirnya. Ayo Mukibbin Pahlawi nggak usah perang, mukibbin cukup setia, cinta kabib sorga, capek-capek perang nggak perlu. terus siapkan. Ya, lebih baik dukung gue lo, benar, sumpah, daripada dukung yang orang-orang yang arogan begitu. Suruh siapkan pedang, suruh siapkan celurit, tapi akhirnya perang bersama saudara, buat apa itu? Padahal ini negara sudah mereka, masih aja mereka mau berontak sini, berontak sana. Ini pun pemerintah kadang-kadang gue berpikir dungu juga itu, udah tahu keadaan panas begini, pemerintah pun pada diam-diam semua. Ya, pemerintahnya takut karena yang bikin pemerintah itu Pahlawi. Ya makanya gue berpikir kenapa ya kebanyakan nih aset-aset dari mereka. Pemerintah itu sebenarnya tahu semua, tapi pemerintah diam karena mereka bayar pajaknya gede, gitu masalahnya. Makanya polemik begini kalau pemerintah tidak mau ikut campur, waduh bahaya nih, berbahaya lama ini, lama ini. Kalau masalah mereka nggak bayar pajak. Aduh ya Allah. Kita ngomong negara ini milik Pahlawi kok masa
negara bayar pajak gak mungkin lah. Ya kita serius aja gitu ya. Kalau kita bercanda dikirain nanti kita pura-pura ya kan. Soalnya pajak Iya. mereka itu gede, makanya mereka dipertahankan saat ini. Makanya yang kemarin aku Betul. dengar itu banyak yang korek-korek kuburan itu dapat uang segitu banyak. Nah pasti pemerintah itu dapat aset yang situ. Karungan. Oh. Makanya mereka itu dapat aset yang banyak. Contohnya seperti pasukan-pasukan Samboy yang dulu itu kan masalah dunia malam. Makanya kenapa dunia malam nggak ditutup? Ya kalau ditutup dunia malam, pajak buat negara pasti mengurangi. Begitu juga dengan mereka ini. Kalau mereka diusir semua aset-aset mereka dihabis semua sama pemerintah, otomatis pajaknya pasti mengurang. Begitu cara berpikirnya pemerintah. Makanya kenapa pemerintah itu sangat berhati-hati. Ibarat kata di dalam hutan itu ada harimau. Kita harus berhati-hati masuk ke dalam hutan itu. Begitu cara pemerintah itu berpikir. Walaupun ada satu dua kayak si Irma, kayak si Mahfud MD mendukung aksi-aksi yang anak bangsa ini, tetapi tidak semuanya yang mendukung hal-hal seperti itu. Makanya ribut. Begitu cara berpikirnya. Padahal itu semua itu tugasnya pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk memelihara orang miskin, itu tugasnya pemerintah semua. Tetapi pemerintah pendungu. Betul. Contoh kayak kasus Pak Lukman ini. Gitu kan sudah terekspos di media kan gitu kan. Saya dengar macan. Kemarin saya jalan-jalan ke kulon sana bawa tanggum. Jadi macannya udah tak tarik giginya sama tanggum. Sekarang dia teriak udah nggak ada giginya itu. Yang mana macannya? Dalam Tahu Ji. nggak ini Iya. Ape Alif, ini nasab silsilahnya ke atasnya Pak Lawi ini orang. Oh ya Pak. Berarti Pak Lawi. Ape itu Pak Lawi. Oh iya benar Pak Lawi. Iya baru ngap ini. Berarti Pak Ali nomor satu berarti. Oh iya benar Pak Lawi yang nomor satu ini. Makanya. Cair guys. Cair dapat bagian dari saldo, iya. Oh iya. Kan saldo di ATM dekat kuburan itu banyak guys. Cair guys. Ini termasuk dua, Aliman Haris itu nenek moyangnya leluhurnya Pak Lawi juga itu saudara. Oh waduh. Cuma mungkin saya juga ini harusnya. Iya juga ini. 63 yang di bawah hati-hati, ini ada vaksin sudah selesai. Ayo mungkin sekarang virus tersebar lagi karena Panglima Jingho ini menyebarnya itu dari atas angan-angan. Jadi perahunya itu bukan di air laut tapi di awang-awang. Itulah Panglima Jingho. Gak usah mikir yang ribet-ribet kayak Lukman. Jadi jongosnya Habib gak usah mikir yang berat-berat. Cukup nurut cinta Habib masuk surga walau ahli maksiat. Bener Yai. Katanya ya pecinta Habib itu wali loh Yai. Wali. Gak akan bisa jadi wali tanpa mukibin. Syarat menjadi wali harus cinta Pak Lawi. Aku setuju Pak Lawi itu. Saya setuju dengan Pak Lawi. Kenapa Panglima Maju harus jadi wali? Yaitu wali para janda-janda yang sekiranya agak perawan begini. Wali nikah. Nenek moyangnya juga Pak Lawi itu. Iya, lu juga goblok. Iya, memang saya paling goblok kok. Kamu bisa nggak lawan kegoblokan saya? Orang tolol, biar anjing. Betul ya, tolong. Negara. Makanya dengan kepulauan saya Hai, Oki, halo saya. ada di Indonesia adalah Pak Urusan Lawi. masa orang aja hidupnya. Gak ada kerjaan, ya Allah. Ada kerjaan saya membela Pak Lawi untuk masuk surga. Gimana sih? Goblok. Ya nggak apa-apa. Memang syarat menjadi mukmin itu harus goblok, bro. Naik. Para ondel-ondel naik. Mumpung saya lagi kencang. Dapat Oki satu, ondel-ondel lainnya bawa ke atas. Katanya cuma ngoceh-ngoceh doang di sosmed. Ya, ngocehnya berpahala. Kalau bela Pak Lawi kan berpahala surga. Tantangin malah kabur. Tai. Taeknya Pak Lawi masuk surga. Amit kalau
Lo panik enggak? Lo panik enggak? Panik enggak lo sayang? Oki. Resmi undangan dari Robito. Panik enggak lo? Oh, Robito nggak pagi Kenapa ini. pada datang? Si anak pasukan itu yang kebesaran brengos itu ya. Aku sholat dulu Kang Abi titip. Siap. Jadikan saya moderator dulu buat jadi mukibin paling tolol, lebih tolol dari Oki. Kalau Oki agak pinter, kalau saya kan lebih tolol. Ayo Oki, aku punya ondel-ondel di Ayo rumah ya. lawan ketololan saya. Ayo, Tuan. Oki tahu nggak siapa manusia pertama yang datang ke Nusantara? Buka mulutmu. Ayo, Ayo, siapa Tuan, yang lagi. bikin Candi Ondel-ondel Borobudur mulu sama aku. Candi Prambanan? Ayo Oki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Jirbon. Salam kenal, salam semuanya, salam berkah. Selamat Rahayu. Ayo. Nah, ini omongan Rahayu itu juga dulu yang ngarang Mbak Lawi ini. Ya, cengok. Ini belum ada yang mengalahkan. Nggak ada yang bisa ngalahin ketololan kegoblokan saya, nggak ada yang bisa. Nggak ada, belum ada. Nggak Ya, ada. Nah, Siliwangi Mbak Lawi. Ayo, Putrek Oning jadi- Mbak Lawi. Jadi Alkemi Mbak Lawi. kalau mau ini harus Mas, mohon izin, saya undur diri dulu. Nih, termasuk Iya, Pak Kevin. kan. Pak Kevin itu sebenarnya Pak Kevin, tak turunkan ya. Nggih. Matur nuwun Pak Kevin. Yuk. Apa? Ya, jadi gini ya, kalau kita mendukung seseorang, itu jangan kita bikin framing sendiri. Jadi, walaupun orang itu bagus, jadinya dilihatnya nggak bagus gitu. Jadi harus goblok orang mah gitu. Betul. Terlalu pintar nih kayak Cheng Ho ini luar biasa, belum ada yang mengalahkan kan begitu. Nggak ada yang bisa ngalahin tololan saya, nggak ada. Saya paling tolol. Iya gitu. Jadi intinya Sudah ada yang mengalahkan. Siapa? Janda. Enggak ada. Itu jandanya Pak Lawi juga. Itu sekongkol sebenarnya. Jemi. Nggak jadi. Dan saya ini adalah mukibin paling tolol, bin goblok, bin rasis, bin ngotot. iya makanya itulah ikutin jejak Cheng Ho kan gitu. Jangan kagok, jangan setengah-setengah. Jangan setengah, sekalian aja Borobudur yang bikin Pak Lawi, Prambanan yang bikin Pak Mana Lawi, tadi? Matahari Orangnya mana? Bulan Bintang yang Lari. bikin Pak Lawi. Alkemi. Oki ada itu gue profesor. Oki mukanya kok kayak Said ini, Saiton. Lu kecintaanmu kepada siapa saja, ya jangan bikin orang jadi gedek sama yang lu cintai gitu. Makanya harus goblok, harus bodoh, harus tolol supaya apa? Supaya orang tertarik seperti itu. Lu mau bela-belain, mau jungkir-jungkirin, yang ada nantinya dihina. Harus Total, kalau mau dukung harus jangan. total. Harus total, jangan setengah-setengah. Total, kosongkan otaknya dibalik-balik ya. Nah itu baru ente akan jadi mukibin murni. Makanya torikohnya udah torikoh, bukan torikoh bawah lagi. Ini torikohnya udah tingkat langit ini. Itu udah Langit 7, langit 17 ini Pak. Iya ini torikohnya namanya tawakal ala Ba'lawi. Mana ada yang bisa mengalahkan mukibin paling tolol saya? Ayo, mana? Ayo. saya aja nggak mampu. Ayo. Begitu. Apalagi cuma Masih ada Oki. yang mampu. Oki Ini lagi Setiana proses. Dewi. Lagi dalam proses untuk Jaki. mengejarnya. Tenang. Ini gua lindungi lu Ki. Apa itu Panglima juga Jaki. Lawan Ki. Apa lu ape leluhurmu Pak Lawi lu be kualat lu. Iya, nggak ada yang bisa. Nggak ada yang Iya, bisa. aku. Iya. Iya. Mbak Lawi, iya. Apalagi si Topik itu keren. Teman gue SMA itu Ki. Cengho ini emang wah gila.
Saya paling tolol, Grandong, Mak Lampir, Enggak, bukan gitu. Ratu Kidul, Saya Kidul, di itu sini semuanya Pak Lawi. menerima kebenaran gitu. Udah Loh, orang tolol itu jelas-jelas gak banyak bener. Tuh kan sekarang sukanya gigit-gigit jari. Assalamualaikum jarinya siapa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Fadli, mohon maaf saya mute tadi. Silakan dibuka mute-nya. Oke, dilanjut. Silakan lagi. Iya begitu, kenapa alasannya Bang Imad tuh diundang ke Rabiatul Alawiyah, kenapa nggak mau datang gitu. Kalau memang nggak mau datang ada penggantinya, mungkin Panglima Cheng Ho juga bisa datang. Oke, ketika sampean menawarkan Panglima Cheng Ho untuk datang, kamu sebagai panitia atau bukan? Saya sebagai tamu. Oh ya, tamu nggak boleh, nggak ada hak untuk ngundang dong. Ya saya juga punya kenalan. Ya sudah, koneksikan dulu itu sama Fadli Atta, sama Hanif, Panglima Cheng Ho dihadirkan, berani nggak? Oh siap. Nah itu aja poinnya, gampang kan selesai ya. Enggak, kalau Oki kurang dana, relasinya kirim nomor rekening ya. Kalau Oki kurang dana, yang siapa itu siapa si Rizky yang teriak-teriak atau siapa kurang dana, kirim di nomor rekening ke saya. Oke, hebat banget ya. Iya, dia lagi di Gimana? Mesir soalnya ini Oki nih. Dan saya nanti diundang, kalau yang dapat undangan Panglima Cheng Ho, ya saya akan berpose, berpenampilan sebagai Mukhibin paling tolol gitu. Lah. Oki Mukhibin apa Pak Lawi? Oki. Enggak. Tetap layar yang di bawah biar nggak oleng. Oki. Saya Oki akan Mukhibin bernarasi selama apa Pak Lawi itu 30 sendiri? atau 60 menit. Saya akan menginformasikan tentang segala hal yang ada di Nusantara. Mulai siapa nama manusia pertamanya, siapa istrinya, siapa anak-anaknya, sejak kapan Gunung Semeru dibangun, tahun berapa, siapa yang bangun, itu semua saya punya data. Gajah Mada, itu keturunan mana, Siliwangi, itu semuanya Pak Lawi semua. Telek genter warna kuning yang kali ku juga. Semua ya. Pak Lawi. Kentut terus apa ya? Ayo. Pendowo Limo, Gatut Koco, Bimo, Sengkuni, KB Pak Lawi. Oh, pada masa itu siapa? Gus Oki. Nah, itu makanya harus dipahami ya. Total harus total. Nah, ayam juga Pak Lawi, jangankan sate ayam, ayamnya itu yang bikin telur Pak Lawi. Gitu. Jadi kenapa sebenarnya harus dipahami kenapa masyarakat di negeri kita ini sekarang seperti ini. Nah ini kayak Bagus Saloka ngasih love gede ke saya, ini love-nya yang bikin Pak Lawi. Gitu. Harusnya dipahami. Dan dia ngasih love itu digerakkan oleh Pak Lawi. Oleh Pak Lawi, kan saya kan Mukhibin paling tolol, maka dia takut. Dan nggak pernah dia menang melawan ketololan saya si Bagus Saloka. Iya. Jadi cuma itu Oki itu Pak Lawi apa Mukhibin? Halo Oki. Oki. Mukhibin apa Pak Lawi itu sendiri? Apa Kabib? Semua jenis nama bumbu dapur mulai kencur, jahe, tomat, apalagi? Oki ini kalau kencing harus minta izin dulu ke Pak Lawi. Iya, bumbu dapur itu loh yang ngasih nama kencur itu Pak Lawi. Tomat itu yang ngasih nama Pak Lawi, ayo. Yang bikin garam itu loh Pak Lawi, saudare. makanya dari dulu itu udah terjadi yang namanya chaos. Waktu geger Banten itu pasti terjadi lagi. Berapa tahun itu pasti terjadi nih. Dan tenang Ki. Kau mungkin belum saya kasih kopi. Tak bikin kopi Ki. Yang ditunjukin oleh AB Alif itu semua orang Pak Lawi semua itu, yang peci putih Pak Lawi, yang gondrong jelek itu Pak Lawi.
Lawi semua itu. Pak Lawi. Oke-nya akur kan? Yo apa? Telepon sama Kasih itu Pak Hanif. kopi. Kopinya kok dibungkus iki? Baru gue kasih kopi, aduh, kopi kacau. Baru gue kasih kopi. Kang Abe. Siap. Kalau kita selaku ya mohon maaf ya nadiyin yang benar-benar dari hati, percuma melawan mereka itu. Nah, kita bisa digebukin rame kayak gitu. Ya udah, mendingan gila aja sekalian kitanya kan gitu. Ya iya itu. Kang Firman, kita kan udah lama Kang Firman, kenal lama nih sama gue yang juru dewa mabuk. Cuman Mbak Lawi kelas kadal begitu mau ngakalin buaya. Apa nyadar nggak dia masih kadal gitu loh? Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Iya Kang Firman, belum gua undang Black Ranger ini Kang Firman. Ya, Bapak Firman, makanya pas tadi masuk itu langsung nyimak, langsung connect. Nah, Panglima Cengho itu langsung ya kalau saya udah satu frekuensi kan gitu tak paham. Yang artinya apa? Kalau ada muhibin seperti itu, artinya apa? Ya seperti gini. Gitu. Berarti kalau satu frekuensi ente sudah bin bahlul, bin goblok, bin gendeng, bin tolol ya. Ini PA. Game ini sama Usi nggak luluh-luluh, gue ajarin kurang kotor, kurang get gitu loh. Kalau tolol itu nggak tolol kuadrat, itu masih kelas seri gitu loh akhirnya. Itu ada taimang, ada tapingan dari Zianisa. Kasihan udah tua bukannya banyakin amal malah banyakin dosa. Gini ya Pak Sian atau Mbak Sian. Jadi mukibin itu nggak perlu amal. Gak perlu sholat, gak perlu puasa, gak perlu kaji dosa. Tiap hari maksiat, selamat cinta sama Pak Lawi. Surga ya Pak Lawi. Siapa itu yang tiping? Jian Anissa. Lalu masih ngomongin amal, lu mah belum tahu ketinggalan. Udah dijamin sama Pak Lawi. Amal kita. Lu mau dosanya seperti apa? Udah dijamin. Paham? Itu lu mau sholat 1000 rakaat, mau ngapalin Al-Quran setiap hari 1000 juz, 1000 kali khatam, kalau nggak cinta Balawi lu nggak terima. Kafir masuk neraka udah. Iya itu kan gitu. Betul, laut itu yang laut mati, yang mematikan Pak Lawi. Laut merah yang bikin merah Pak Lawi itu. Lu masih ngomong amal ibadah. Lu kayak udah ibadahnya gimana aja lu. Gue kagak usah amal ibadah, tinggal ini ke Balawi aja. Udah dijamin semuanya. Yang bikin karma aja Pak Lawi gimana? Yang bikin karma itu Pak Lawi. Nih, kenapa bisa ngomong gini? Tenang aja, neraka nggak makin panas karena dipadamin. Nah, begitulah ikhwan fillah, sahabat detektif, ekspresi ya daripada umat dengan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh kalangan habaib tersebut, dan klaim-klaim sejarah-sejarah seakan-akan segalanya itu adalah perjuangan dari kakek nenek moyang mereka. Ya, jadi ungkapan daripada umat tadi itu di dalam komal seperti itu, dikembalikan tanggung untuk mengklaim segala sesuatunya di Nusantara ini, sampai-sampai garam punya Balawi,
Sendal punya Ba'alawi. Jadi semuanya punya Ba'alawi aja. Gitu. Nah, ini betul, inilah kenyataan fenomena yang ada, sahabat-sahabat detektif. Nah, artinya inilah bahan renungan kita. Kenapa bahasa tadi itu dikatakan untuk syarat untuk menjadi mukibin itu harus goblok dan tolol. Karena kalau nggak goblok dan tolol nggak bisa jadi mukibin, para kabib-kabib begitu. Oke lah, atas degelan-degelan atau kenyataan-kenyataan atau fakta-fakta yang kita telusuri dalam satu komen tersebut. Baiklah, di sini saudara-saudaraku, ikhwan fillah, sahabat detektif, jangan lupa untuk di-follow channel saya. Jangan lupa pula untuk di-subscribe channel ini dan tekan gambar loncengnya. Oke, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.